Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan praktikum pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Selanjutnya kami akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri yaitu Anissa Didi Saleha, rekan saya Hepda Fetriana. saya Irfa Ardianti. Saya Trio Julianton. Saya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai praktikum tentang pengaruh deterjen terhadap perkembangan perkecambahan pada biji kacang hijau. Nah, kita tahu kan bahwasanya di lingkungan sekitar kita banyak sekali mengalami pencemaran lingkungan. Ya, pencemaran lingkungan itu bisa terjadi di darat, di bagian permukaan tanah, ataupun di bagian permukaan air. Jika dalam permukaan air, jenis pencemaran apa sih yang bisa terjadi? Ini adalah contoh pencemaran air dengan menggunakan deterjen. Nah, dalam bentuk ketika kita cuci tangan, mencuci baju, mencuci motor, dan lain sebagainya. Nah, ketika mencuci itu, aliran air yang ada deterjen akan mengalir di berbagai tempat. Dan tentunya itu akan mempengaruhi pertumbuhan lingkungan sekitar. Untuk pembahasan lebih lanjut, kita bisa melakukan uji praktikum tentang perkecambahan ya. Selamat menyaksikan. Adapun beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau, yakni ada alat tulis, ada gelas kimia, ada kertas timah, selanjutnya ada deterjen, dan ini ada sendok makan untuk pengganti neraca. Berikutnya ada beberapa gelas yang sudah kita kasih label dengan ukuran-ukurannya tersendiri. Selanjutnya ada mangkok plastik yang sudah dikasih label juga. Dan ada kacang hijau, di mana kacang hijau ini sudah dipilih terlebih dahulu dengan cara direndam dan memilih beberapa kacang hijau yang tenggelam. Ada kertas saring atau di sini kelompok kami menggunakan tisu. Ada karet gelang. Ada air sesuai dengan yang dibutuhkan untuk membuat larutan deterjen itu sendiri. Baiklah, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat larutan deterjen ke dalam wadah yang sudah kami siapkan. Untuk yang pertama, kita akan membuat larutan deterjen berdasarkan ukuran yang sudah tersedia. Oke, yang pertama kita akan memasukkan 1 sendok makan deterjen ke dalam wadah yang pertama. Kemudian kita akan menambahkan air sebanyak 1 liter. Ini kita menggunakan gelas ukur. Kita isi dulu gelas ukur dengan air sebanyak 1 liter. Selanjutnya kita tuangkan air sebanyak 1 liter ke dalam wadah yang sudah kita siapkan. Kemudian untuk yang kedua, kita ambil air sebanyak 500 ml. Kita tuangkan ke wadah yang kedua. Kita tetap menggunakan gelas ukur ya. Kemudian larutan yang kedua ini kita tambahkan dengan air murni hingga mencapai ukuran 1 liter atau 1000 ml. Nah, dan di sini kita membatasi bekas aqua ini dengan spidol yang di sini ukurannya sudah pas 1000 ml atau 1 liter. Kita tambah air murni. Kemudian untuk yang ketiga kita mengulang hal yang sama seperti yang kegiatan yang kedua tadi. Jadi kita tuangkan 500 ml larutan deterjen dari hasil yang kedua ini. Kemudian di sini kita akan menambahkan air lagi hingga mencapai 1000 ml. Nah, air yang kita gunakan adalah air murni ya. Kita tuangkan.
selanjutnya sama seperti wadah yang ketiga tadi, jadi kita tuangkan 500 ml air dari 25% deterjen ini. Kemudian kita tambahkan lagi air murni hingga mencapai 1000 ml atau 1 liter. Sama halnya dengan yang keempat tadi, kita untuk wadah yang kelima kita akan ambilkan 500 ml dari wadah yang keempat. Jadi kita tuangkan 500 ml. Kemudian kita tambahkan lagi air murni hingga menjadi 1 liter atau 1000 ml. Untuk wadah yang terakhir, kita akan mengambilkan air pada larutan yang kelima. Kita ambil 500 ml. Kemudian kita akan menuangkan di wadah yang terakhir. Baik, untuk wadah terakhir kita juga akan menambahkan 1000 ml air murni hingga kita tambahkan hingga mencapai 1 liter berdasarkan gelas aqua ini. Larutan yang sudah kami buat, adapun setiap wadah ini memiliki kadar larutan deterjen yang berbeda-beda, dan ini nanti akan kita gunakan untuk melihat reaksi perkecambahan pada kacang hijau yang akan kita buat nanti. Selanjutnya kita akan membuat media pertumbuhan perkecambahan kacang hijau, yaitu ada 6 media. Yang pertama kita akan mengisi dengan tisu, kemudian selanjutnya media yang kedua, Oke, baiklah, saya di sini akan melanjutkan dari apa yang sudah dijelaskan dari kawan saya tadi. Setelah kita buat media tanam untuk perkecambahan, nah ini ada 6 indikator atau 6 tempat di mana sudah ada porsinya masing-masing. Yang pertama ini kadar konsentrasi 100%, 50%, ini 25%, ini 12,5, ini 6,25, ini 3,1, dan ini label kontrol, maksudnya air yang normal tanpa ada deterjennya. Nah, baiklah, kita mulai saja. Lalu setelah ada medianya, kita masukkan biji kacang hijau ini yang telah dipilih yang berkualitas itu sebanyak 10 biji. Kita masukkan. Nah, kita masukkan per kotaknya itu sesuai takaran masing-masing ya, sebanyak 10 biji kacang hijau. Dengan catatan yang berkualitas, jangan yang sudah tidak berkualitas ataupun yang jelek itu nggak akan tumbuh nantinya. Baiklah, kalau sudah diletakkan kacang hijaunya tadi, kita ada catatan penting bahwasanya hilumnya itu harus menghadap ke bawah karena itu tempat akan tumbuhnya akar. Setelah kacang hijau dimasukkan ke media tanam, selanjutnya akan dimasukkan larutan sesuai pada kadar masing-masing. Nah, untuk spek sendiri berkapasitas 20 ml, sehingga pada satu media tanam ini berisi 5 kali spek. Selanjutnya larutan 50%. Selanjutnya 25%. Selanjutnya 12,5%.
6,25%. Selanjutnya 3,1%. Sebelum ke percobaan selanjutnya, kita sterilkan dulu karena telah dipakai untuk larutan deterjen tadi, kita sterilkan dulu. Kita masukkan air normal ke dalam media tanam sebanyak 5 kali juga, karena sama ukurannya tadi, sama kayak di awal, 20 ml. Baiklah, pengisian air normal atau steril dan air deterjen telah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Dalam tahap yang selanjutnya yaitu tahap terakhir, penutupan marker ini dengan kertas timah. Tujuannya untuk si pertumbuhan kacang hijau ini tidak terkena cahaya. Dan jangan lupa ditutup dengan karat gerak supaya lebih rapat. Untuk melihat hasilnya kita perlu menggunakan waktu beberapa hari.